Budak mah mending kira di kandang weh. Budak belian ya, budak hamba saya. Ya, budak itu kan seperti barang. Dan di Islam, ketika Islam datang, tiba-tiba Islam menyamakan antara budak dengan orang kaya. Nah ini mereka nggak mau. Ya, otomatis ya, ketika Nabi Muhammad mengproklamirkan diri, harus ada yang dirubah semuanya. Ya, tidak semuanya sebenarnya. Ya, karena ada beberapa adat istiadat di antara mereka. Ya, adabnya itu mereka bagus ya, di dalam sosial, dalam menerima tamu dan sebagainya, di dalam menjamu dan sebagainya. Cuman ada adat istiadat yang harus dihilangkan. Contohnya perbudakan. Contohnya lagi riba. Akhirnya dimunculkan di orangnya zaman kiwati. Karena sistemnya pakai kapitalis, sistemnya pakai sistem bukan Islam, riba sekarang dimunculkan lagi. Padahal dulu 1400 tahun yang lalu riba ini dihapuskan. Tapi kan sedikit demi sedikit, tadarruj ya, bertahap. Itu langsung perbudakan, riba, ya, praktek curang dalam jual beli itu dihilangkan ya di dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, An-Nabaul Azim itu adalah hari kiamat itu sendiri. Dan yang dipilih oleh Ibnu Jarir atau Bari, oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, ya, adalah hari kiamat. Ya, An-Nabaul Azim adalah hari kiamat, hari kebangkitan. Ya. Kalau kata siapa? Qatadah wa Ibnu Zaid, ya, al-ba'tsu ba'dal maut. Ya. Kebangkitan, hari kebangkitan setelah kematian. Qatadah itu ulama tabi'in. Ada Mujahid dia bilang huwal Quran, ya, Al-Quran. Intinya ada beberapa pendapat ya di kalangan para ulama tabi'in. Tapi intinya itu adalah An-Nabaul Azim. Nah, kemudian kata Allah, allazi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka perselisihkan tentang hal ini. Ya. Yang satu meragukan, benar atau tidak? Yang meragukan yang masuk Islam atau tidak? Seperti ada para sahabat yang saya masih ragu ya, makanya nggak dulu masuk Islam. Tapi ketika hati mereka mantap, langsung masuk Islam. Ada yang tanpa meragukan sama sekali, seperti Abu Bakar, gitu kan? Seperti Utsman bin Affan, ya, seperti keluarga Rasul terdekat, tidak meragukan sama sekali. Datangnya juga jadi dari orang yang jujur, ya, dari Al-Amin, ya. Maka mereka langsung. Ada juga yang mengingkari sampai dia mati. Contohnya, ya seperti Abu Jahal, ya Abu Hakam, Abu Jahal, Abu Lahab, jadi kurang masuk perang teh, namanya orang kafir teh Abu Jahal yang Abu Lahab teh, ya. Padahal ayat Utsbah bin Rabi'ah, ayat Umayyah bin Khalaf, Utsbah bin Rabi'ah, Al-Walid ibnul Mughirah. Ini orang-orang yang tewas di perang Badar, orang-orang yang mati ya dalam keadaan kafir. Kemudian kata Allah, nah Allah menegaskan, kalla saya'lamu, tsumma kalla saya'lamu. Dua kali Allah sebutkan. Sekali-kali tidak, mereka nanti kelak akan tahu. Kemudian sekali-kali tidak, mereka kelak akan tahu. Mereka akan lihat dengan mata kepala sendiri. Seakan-akan dia gitunya Allah teh ingin menyampaikan kalau dengan bahasa kita. Ya, kita maknai seperti ini. Mana akal sehat kalian? Kalian yang hebat berdagang, kalian yang hebat berbisnis. Mana akal sehat kalian? Ya. Apakah kalian menyangka bahwa kehidupan ini akan sirna begitu saja? Atau apakah kalian menyangka bahwasannya orang yang zalim ini tidak akan dibalas? Apakah kalian menyangka orang yang berbuat baik itu dibalas hanya di dunia? Umpama anu teu kabales. Saha anu ngabales nah? Kalau tidak ada hari pembalasan. Apakah bisa disamakan orang beriman dan orang kafir?
Mana akal sehat kalian? Masa sama orang zalim dengan orang adil? Kan tidak sama, beda. Makanya ada hari pembalasan. Ketika hukum dirasa tidak adil di dunia, siapa yang punya hukum yang paling adil? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya seakan-akan bilang seperti itu. Kalla sayalam, tsumma kalla sayalam. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, tidak benar apa sangkaan kalian itu. Semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian, nah di ayat selanjutnya Allah membuktikan. Nah ini sama ya dengan surat-surat sebelumnya. Di surat An-Nazi'at, gitu ya. Di surat Abasa ya disebutkan kenikmatan atau bukti bahwasanya apa yang kalian rasakan itu dikabarkan dalam Quran. Apa kata Allah? Yang pertama misalnya, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Ini sama, cuman dalam beda bahasa. Kan di nulisannya sama firashan ya, firash ya, seperti kasur ya, firashan. Kalau ini mihada, mihada teh dari kata mumahada ya, mumahada, yakni